sampel daun bunga kembang sepatu menggunakan extraction DNA kit dan elektroforesis. Berikut videonya. Tujuan dilakukannya pratikum ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip isolasi DNA pada tumbuhan, memahami prinsip elektroforesis DNA menggunakan gel agarose, mengetahui setiap buffer yang digunakan dalam isolasi DNA beserta fungsinya, mengetahui fungsi setiap reagen dalam proses elektroforesis. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Over the Siapkan 100 mg sampel jaringan daun yang masih segar, potong dengan ukuran yang kecil, lalu gerus menggunakan mortar hingga berbentuk bubuk. Tambahkan 100 mikroliter buffer untuk membantu menghaluskan sampel. Masukkan sampel ke dalam mikrosentrifug 1,5 ml. Tambahkan 400 mikroliter GP1 buffer dan 5 mikroliter RNAC ke dalam mikrosentrifug tube dan bakaran dengan menggunakan vortex. Inkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit, setiap 5 menit sekali, vortex selama 10 detik. Tambahkan 100 mikroliter GP2 buffer dan larutkan menggunakan vortex, kemudian inkubasi di dalam freezer selama 3 menit. Letakkan filter kulum ke dalam collection tube 2 ml, lalu masukkan campuran sampel yang telah diinkubasi sebelumnya. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Setelah selesai, lepaskan filter kulum dan pindahkan cairan pada collection tube ke dalam mikrosentrifug 1, ml dengan hati-hati. Siapkan GP3 buffer yang telah dicampurkan dengan etanol 96%, tambahkan sebanyak 1,5 dari volume sampel ke dalam sentrifug tube. Larutkan menggunakan vortex selama 5 detik. Letakkan GD kolum ke dalam collection tube 2 ml, lalu pindahkan sebanyak 700 mikroliter campuran sampel ke dalam GD kolum tersebut. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 rpm dalam waktu 2 menit. Buang cairan pada collection tube, lalu letakkan kembali GD kolum ke dalam collection tube 2 ml. Sentrifugasi kembali dengan kecepatan 16.000 rpm dalam waktu 2 menit. Buang cairan pada collection tube, lalu letakkan kembali GD kolum ke dalam collection tube 2 ml. Tambahkan 400 mikroliter W1 buffer ke dalam GD kolum, lalu sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 rpm selama 30 detik. Setelah selesai, buang cairan pada collection tube dan letakkan kembali GD kolum ke dalam collection tube 2 ml. Tambahkan 600 mikroliter wash buffer yang telah dicampurkan etanol, sentrifugasi dengan kecepatan 16.000 rpm selama 30 detik. Buang cairan pada collection tube, lalu letakkan kembali GD kolum ke dalam collection tube 2 ml. Lakukan sentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 16.000 rpm. Siapkan GD kolum yang telah dimasukkan ke dalam mikrosentrifug tube 1,5 ml. Tambahkan 100 mikroliter buffer elusi yang telah dipanaskan sebelumnya, lalu diamkan selama 5 menit untuk memastikan buffer elusi terserap sempurna. Setelah itu, lakukan sentrifugasi selama 30 detik dengan kecepatan 16.000 rpm. Larutan yang terdapat pada mikrosentrifug tube 1,5 ml merupakan hasil DNA pemurnian. Ditimbang terlebih dahulu sebanyak 1 gram bubuk agarose dengan menggunakan timbangan analitik dengan beralaskan aluminium foil. Kemudian siapkan buffer TBA 1 kali sebanyak 100 ml. Masukkan agarose yang telah ditimbang ke dalam Erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan buffer TBA 100 ml. Diaduk perlahan, lalu tutup Erlenmeyer menggunakan aluminium foil dan panaskan hingga mendidih menggunakan hot plate. Setelah mendidih, angkat dan biarkan hingga cukup hangat. Selanjutnya, tambahkan stain gel Safe SYBR Invitrogen sebanyak 5 mikroliter. Selanjutnya, masukkan gel yang telah tercampur dengan stain gel ke dalam cetakan gel elektroforesis. Jangan lupa untuk meletakkan sisir elektroforesis untuk membuat sumuran pada gel agarose. Setelah gel memadat, angkat sisiran dan masukkan gel ke dalam mesin elektroforesis, lalu tambahkan buffer TBA hingga gel terendam seluruhnya. Lalu ambil sebanyak 2 mikroliter loading day menggunakan mikropipet dan letakkan pada parafilm.
Kemudian ambil sebanyak 5 mikrolit DNA sampel yang telah diisolasi sebelumnya dan campurkan dengan loading day yang telah diambil sebelumnya. Lalu mixing campuran menggunakan mikropipet sebanyak 3 kali. Setelah tercampur, masukkan mixing pada well gel agarose yang telah disiapkan. Sisir yang memiliki sumuran yang telah diisi DNA kemudian diberikan arus bermuatan negatif, sedangkan sisi yang tidak memiliki sumuran diberikan arus positif dengan harapan nantinya DNA yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah positif. Kemudian diatur waktu dan volt pada power supply dengan 100 volt selama 30 menit. Diamati pergerakan yang terlihat pada sumuran. Setelah selesai, matikan power supply lalu angkat gel agarose. Diamati gel agarose menggunakan UV trans illuminator. Pada hasil praktikum yang kami dapatkan, isolasi DNA dengan menggunakan extraction kits, yaitu berbentuk suatu cairan bening, di mana itu merupakan hasil dari DNA murni dari si Hibiscus rosa sinensis. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa tahapan yang dilalui, yaitu pertama, proses disosiasi jaringan, kedua, pengelisisan, ketiga, pengikatan DNA, pencucian DNA, serta elusi dari suatu DNA. Hasil yang kami dapatkan itu merupakan suatu produk yang didapatkan dari rangkaian suatu proses yang dilakukan untuk memisahkan DNA dari suatu komponen-komponen sel seperti lipid, protein, serta RNA. Nah, dalam proses isolasi ini terdapat 5 prosedur kerja. Yang pertama yaitu pemecahan membran sel atau lisis, selanjutnya yaitu penghilangan protein, penghilangan RNA, presipitasi DNA, pengukuran kemurnian dan kuantitas suatu DNA. Praktikum isolasi DNA dengan extraction kits, kami juga menggunakan beberapa buffer atau menggunakan larutan. Yang pertama yaitu GP1, GP2, dan GP3. Hal ini digunakan untuk melisiskan membran sel. Dan juga kami menggunakan W1 dan WOS buffer. Hal ini, W1 buffer digunakan untuk mencucikan sampel dan menghilangkan kontaminan yang tersisa dalam sampel setelah pengelisisan. Selanjutnya yaitu WOS buffer. WOS buffer digunakan untuk mencuci DNA yang sudah terisolasi agar murni dan bebas dari suatu kontaminan. Hasil dari elektroforesis. Pada praktikum elektroforesis menggunakan gel agarose didapatkan hasil yaitu terdapat pita-pita DNA yang terlihat selama proses elektroforesis. Tetapi ketika diamati di bawah sinar UV transilluminator, pita-pita DNA tersebut tidak tampak jelas. Tidak terlihat jelas pita DNA pada UV transilluminator meskipun terlihat jelas saat elektroforesis dengan gel agarose disebabkan salah satunya karena keberadaan sisa-sisa DNA pada gel agarose dari eksperimen sebelumnya. Sisa-sisa DNA tersebut dapat ikut bersinar sehingga mengakibatkan fragmen DNA yang dilakukan pada uji elektroforesis menjadi tidak terlihat jelas. Alasan lainnya yaitu karena cetakan DNA tidak menerima pasangan basa yang tepat pada primer yang digunakan. Kemudian adanya perbedaan sekuens basa nukleotida primer atau interaksinya antara primer dan template DNA karena konsentrasi DNA yang terlalu kecil dan faktor teknis lainnya yang mungkin terlibat langsung dalam kegiatan laboratorium.